Berlatar di sebuah kota kecil, malam itu tampak Stacy, seorang wanita muda yang sedang menikmati makan malamnya sendirian sambil menonton acara di televisi. Tak lama, dia mendengar suara-suara aneh dari arah basement rumah dan memutuskan untuk memeriksanya. Perlahan, sambil membawa sebuah kapak, dia pun menuruni tangga basement dan memeriksa sekeliling basement dengan seksama. Lalu, dengan polosnya bertanya pada manekin kepala rusa yang ada di situ, apakah dia melihat seseorang? Yang tentu saja nggak dijawab dong sama si manekin. Karena tak menemukan apapun, Stacy akhirnya naik kembali ke atas dan memeriksa beberapa ruangan lain, termasuk area kamar mandi. Sampai akhirnya, dia pun menelepon Kate, suaminya yang juga adalah seorang polisi, bilang kalau dia kembali mendengar suara-suara aneh di rumah. Kate yang sudah sering mendengar keluhan istrinya tentang hal ini dengan santai bilang kalau tidak apa-apa, namanya juga rumah tua, tentu saja sering mengeluarkan suara-suara aneh. Stacy yang belum bisa tenang, kelihatannya masih akan bertanya lebih jauh lagi, tapi Kate langsung mematikan teleponnya. Keesokan paginya, Stacy pun berangkat bekerja seperti biasa, yaitu sebagai teller di sebuah bank. Di bank itu, Stacy bekerja berdampingan bersama dengan 4 orang wanita lainnya yang kepribadiannya bertolak belakang dengan Stacy. Para wanita itu semuanya berdandan modis, cantik dan elegan dengan baju-baju desainer dan perhiasan kelas atas. Membuat Stacy yang culun sangat terpesona dan ingin sekali bisa bergabung dengan mereka. Istilahnya geng sosialita gitu loh teman tante. Dan selayaknya geng sosialita, pasti harus ada satu yang jadi bosnya dong ya. Nah, wanita yang bernama Gina ini bos gengnya. Stacy yang sedari tadi terus melirik dan menguping pembicaraan mereka, lalu melihat Gina memakai sebuah body lotion bermerek Aloe Glow. Dan saat itu yang ada dalam pikirannya adalah, nah pasti body lotion itu yang membuat Gina menjadi sangat cantik. Sepulang bekerja, tanpa disangka-sangka Stacy diundang oleh Gina untuk datang ke pesta ulang tahunnya besok malam. Stacy tentu saja sangat senang, mana mungkin dia menolak kan teman tante? Dengan bersemangat, Stacy pun menyiapkan kado istimewa untuk Gina, sebuah manekin burung liar yang terbuat dari burung asli. Stacy memang sangat berbakat dalam seni manekin yang terbuat dari hewan asli. Semua manekin hewan yang ada di rumahnya adalah buatannya sendiri. Tak lama, Kate pulang, dan Stacy dengan semangat menceritakan kalau dia diundang datang ke pesta ulang tahunnya Gina. Kate tentu saja heran, kenapa Stacy mau datang, bukannya Stacy gak suka sama geng mereka. Stacy menjawab bukannya gak suka, tapi dia minder, karena gak mungkin kan wanita kayak dia masuk ke geng mereka. Mendengar itu, Kate hanya bisa bilang kalau Stacy gak perlu minder, dia lebih baik dari mereka. Di matanya, Stacy adalah seorang wanita yang cantik, mandiri, dan unik. Keesokan malamnya, Stacy pun berangkat ke rumah Gina sambil tak lupa membawa kotak kadonya. Di acara itu, sudah bisa dipastikan kan kalau Stacy tak bisa bergabung dengan pembicaraan mereka. Dia hanya bisa mendengarkan mereka bergosip tanpa diajak bicara sama sekali. Seakan-akan kehadirannya tak dianggap oleh mereka. Apalagi saat acara pemberian kado dimulai. Semuanya membawa kado yang mewah-mewah dan mahal, sedangkan kado manekin dari Stacy dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan. Gina sendiri juga memberikan masing-masing dari mereka sekotak souvenir berisikan krim Aloe Glow, yang tentu saja langsung dipakai oleh mereka, termasuk juga Stacy. Hanya saja, beberapa saat setelah krim itu dioles, wajah Stacy langsung terlihat merah seperti kepiting. Kelihatannya sih dia alergi. Stacy pun bergegas pulang sambil tak lupa mengucapkan terima kasih atas kompres dingin yang diberikan oleh Gina untuk meredakan alerginya. Sesampainya di rumah, bisa dipastikan Kate jadi khawatir. Dia bilang agar Stacy jangan menggunakan krim itu lagi karena kulit Stacy dari dulu memang agak sensitif. Stacy yang mendengar itu jadi tambah sedih. Kok bisa-bisanya dia alergi sama krim kulit paling terkenal saat ini? Malamnya, Stacy yang tidak bisa tidur karena rasa gatal yang semakin terasa di wajahnya beransut ke toilet dan terpaku di depan cermin memandangi wajahnya yang tampak semakin merah.
Setelahnya, dia pun lanjut menonton televisi karena sudah kadung tidak bisa tidur. Anehnya, siaran TV malam itu terus menampilkan iklan krim Aloe Glow yang memberikan diskon besar-besaran. Sambil terus membrainstorming bahwa dengan penggunaan krim itu akan membuat wanita manapun menjadi semakin glowing dan bersinar. Jika kalian merasa tidak cantik dan tidak ada orang yang mau menatapmu, percayalah bahwa krim Aloe Glow adalah jawabannya. Stacy yang melihat itu pun seperti terhipnotis, hanya mampu diam sambil terus memandangi televisi. Mendadak, si model pria dalam iklan memanggil nama Stacy dan bilang, "Ayolah Stacy, bukankah ini yang kau inginkan sejak dulu? Bukankah kau selalu ingin jadi bersinar? Ayolah, segera hubungi nomor yang tertera di layar." Stacy tentu saja jadi bingung. Ada apa ini pikirnya? Dia lagi halusinasi apa ya? Sampai bisa ngerasa orang di iklan ngomong sama dia? Tapi si model pria nyamber lagi. Bilang kalau jangan bingung Stacy. Aloe Glow bisa membuat Stacy menjadi sosok yang baru yang bisa membuatnya diterima oleh orang lain. Tuh, ada krim Aloe Glow di atas meja. Ayo dong dipakai. Stacy bilang kalau dia sudah coba pakai krim itu, tapi malah alergi dan kulitnya jadi merah-merah juga gatal. Tapi si model meyakinkan Stacy kalau dia ingin perubahan, maka dia harus terus memakai krim itu. Tidak hanya di wajah, tapi juga di seluruh bagian tubuhnya. Tidak usah khawatir dengan rasa gatal juga perih yang dia rasakan, karena kulit memang akan gatal saat proses pemulihan. Makin gatal, makin bagus proses pemulihannya. Apalagi Stacy butuh 100% makeover. Mendengar itu, Stacy pun percaya dan langsung menghubungi nomor yang tertera di layar untuk memesan produk Aloe Glow. Gak tanggung-tanggung teman tante, bukan hanya 1 atau 2 botol, tapi Stacy memesan hingga puluhan botol yang langsung disimpan di ruang basement rumahnya. Setelahnya, saat Stacy sedang santai menonton TV, Kate bangun dan kaget saat melihat kemerahan di wajah Stacy yang semakin parah. Apalagi kemerahan itu sudah merambat sampai ke leher dan tubuhnya. Stacy bilang, "Udah santai aja, ini gak separah kelihatannya kok, ini cuma proses pemulihan, nanti juga bakalan sembuh." Mendengar itu, Kate kembali mencoba meyakinkan Stacy agar jangan menggunakan krim itu lagi. Stacy sudah cantik, dia tidak perlu merasa ada yang kurang dari dirinya. Tapi Stacy yang sudah kadung minder tak bisa diyakinkan lagi. Yang dia inginkan saat ini hanyalah menjadi lebih cantik. Akhirnya, karena tak bisa berdebat lagi, Kate pun berangkat kerja setelah memberi pesan agar setidaknya Stacy jangan terus menggaruk kulitnya. Tak lama, Stacy pun kembali berada di depan kaca, mengoleskan krim Aloe Glow ke sekujur wajah, leher, tangan juga kakinya. Dan setelahnya kembali bersantai menonton TV sambil tak henti-henti menggaruk kulitnya. Beberapa hari pun berlalu dengan Stacy yang terus melakukan rutinitas yang sama, terus mengoleskan krim meskipun kemerahan di kulitnya semakin parah. Ada kalanya Stacy jadi ragu, apakah benar dia akan jadi cantik? Karena yang dirasakannya semakin hari kulitnya semakin perih dan gatal. Tapi di saat dia ragu, si model iklan kembali muncul dan berkata jangan ragu, memang begitu proses kerjanya. Stacy harus percaya padanya dan juga racikan krimnya. Dia harus menyelesaikan perawatannya agar mendapatkan hasil maksimal. Stacy lalu bertanya, apakah prosesnya akan semakin terasa sakit? Dan si model pun balik bertanya, apakah rasanya sakit saat Stacy diejek, dikucilkan, dijauhi, dan tidak dianggap oleh orang lain? Semuanya sebanding. Kalau Stacy selama ini bisa menahan semua rasa sakit itu, maka rasa sakit akibat proses penggunaan krim itu tidaklah seberapa. Stacy pun mengangguk mengerti dan memantapkan hatinya untuk melanjutkan proses menjadi dirinya yang baru. Setelahnya, Stacy langsung menuju basement dan kaget saat melihat krim di botol-botol Aloe Glow-nya bermunceratan keluar, seakan-akan memanggilnya agar menggunakan. Tapi Stacy malah jadi takut dan bergegas meninggalkan basement kembali ke kamar tidurnya. Sementara di basement, krim-krim Aloe Glow itu terus meluber keluar botol hingga menggenangi seisi kardus. Esok harinya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Sesuatu tampak bergerak di bawah genangan krim Aloe Glow itu. Sedangkan Stacy yang saat itu sedang memandangi dirinya di cermin tersenyum senang karena kulitnya mulai mengelupas.
pertanda perubahannya sudah dimulai. Dan dengan perlahan mengelupasi kulit di wajah juga tangannya. Pada saat yang sama, Kate yang baru saja sampai ke rumah sedang menyiapkan makanan. Tak lama, Kate memanggil Stacy untuk makan dan menemaninya menonton acara kesukaan mereka. Stacy pun datang, tapi alangkah kagetnya Kate saat melihat kulit wajah Stacy yang menjadi semakin mengkhawatirkan. Tapi Stacy dengan emosional berkata, kalau dirinya dalam proses perubahan, Kate harus mengerti. Dan karena Kate terus menasehatinya, Stacy jadi makin kesal dan beranjak menuju basement. Betapa kagetnya Stacy saat melihat di basement telah berdiri sesosok makhluk yang tubuhnya seperti terbentuk dari gumpalan krim berdiri menatapnya. Perlahan Stacy mendekati sosok itu, tersenyum menatapnya dengan pandangan kagum. Sesaat mereka berdiri berhadapan seperti saling menilai dan saling mengerti satu sama lain. Tak lama mereka pun mengaitkan tangan, berpelukan dan saling melebur. Setelahnya Stacy menghampiri Kate yang masih menonton televisi dengan sebilah pisau kecil di tangannya. Kate yang melihat itu tentu saja kaget dan segera beranjak bangun sambil bertanya apa yang sedang terjadi. Dengan gemes campur kesel, Kate mengguncang bahu Stacy mencoba menyadarkannya. Tapi Stacy malah tersenyum aneh sambil berkata kalau perasaannya sedang meluap-luap. Belum pernah dia sesenang ini. Dan karena Kate terus mencoba menyadarkannya, Stacy yang jadi kesal pun menancapkan pisau itu tepat di dahi Kate. Kate yang masih bingung dengan apa yang sedang terjadi, masih sempat bertanya, apa-apaan ini Stacy? Dan setelahnya langsung terduduk lemas sambil mencabut pisau di dahinya. Akibatnya, darah pun terus mengucur keluar, membuat kondisi Kate semakin lemas. Stacy yang melihat itu bukannya sadar, malahan dengan cepat mengambil kapak dan menghantamkannya ke punggung Kate yang sedang meminta bala bantuan. Dengan sadis, Stacy menghantamkan kapak itu berulang-ulang sampai akhirnya Kate pun tewas mengenaskan. Setelahnya, Stacy mengikuti jejak kaki dipenuhi krim di koridor samping sampai akhirnya tiba di kamar mandi. Dan melihat sosok makhluk itu yang tubuhnya lalu melumer memenuhi seluruh isi bathtub. Stacy pun dengan semangat masuk ke dalam bathtub, berendam di dalamnya sampai sekujur tubuhnya terlapisi oleh krim itu. Tak lama, terlihat Stacy dengan tubuh yang masih dipenuhi krim berjalan sambil berjoget gembira menyusuri koridor ke arah kamarnya. Dengan gembira, Stacy mengelupasi krim yang menempel di tubuhnya dan memandang kagum ke pantulan wajahnya di cermin. Saat ini, dia merasa menjadi lebih cantik, menarik, dan glowing. Dengan bersemangat, Stacy lalu menghampiri tubuh Kate yang terbaring kaku sambil berkata, "Lihat ini Kate, krimnya berhasil. Dia sudah menjadi cantik." Tapi Kate yang sudah jadi mayat tentu saja nggak bisa menjawab kan, teman tante? Stacy lalu menarik mayat Kate, melemparkannya ke basement dan menjadikannya manekin hidup persis seperti manekin hewan yang dibuatnya. Keesokan paginya, Stacy pun memotong rambutnya, menggunakan baju terbarunya, berdandan cantik dan berangkat ke tempat kerja dengan penuh semangat. Sambil tak lupa sebelumnya mengucapkan salam pada manekin Kate yang diletakkan di ruang tamu, seakan-akan sedang menonton TV. Ih, pelik banget ya. Dan hal yang dinanti-nanti Stacy pun terjadi. Semua orang di kantornya kaget saat melihatnya dan memandang dengan penuh kekaguman, termasuk geng sosialita. Kok bisa ya Stacy jadi cantik mendadak? Film pun berakhir dengan Stacy yang mendapatkan keinginannya, menjadi cantik dan bisa fit in dengan pedenya di geng sosialita itu. Demikianlah akhir episode The Outside dalam serial Cabinet of Curiosity. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.